Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Endah Parwitri dengan NIM 4022000170 dari kelompok 5, kelas Perbankan Syariah G semester 4. Di sini saya akan membahas dua topik, yaitu mengenai skema akad IMBT Bilbai dan analisis 5C plus 1S pada nasabah kelompok kami. Untuk topik yang pertama adalah skema akad IMBT Bilbai. Akad IMBT Bilbai merupakan suatu akad gabungan dari dua akad, yaitu akad ijaroh dan akad bai atau jual beli. Sebelum membahas IMBT Bilbai lebih lanjut, sekiranya saya perlu menjelaskan tentang apa itu ijaroh. Ijaroh atau al-ijarot disebut juga list kontrak atau hir kontrak. Ia berasal dari bahasa Arab al-ajar yang merupakan turunan dari kata kerja ajaro yang berarti al-sawab atau ganjaran, al-jaza al-hasan atau balasan atas kebaikan, al-jaza ala al-amal atau balasan atas perbuatan, dan al-iwat atau pergantian. Menurut DSN MUI, ijaroh adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan barang itu sendiri. Selanjutnya, menurut Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, ijaroh didefinisikan sebagai transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Berdasarkan beberapa definisi yang sudah saya terangkan sebelumnya, dapat dipahami bahwa ijaroh adalah akad dalam sewa-menyewa untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar upah atau imbalan tertentu. Bicara mengenai ijaroh muntahiyah bitamlik atau IMBT Bilbai dapat diartikan sebagai transaksi sewa-menyewa dengan perjanjian untuk menjual objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Selanjutnya akan dijelaskan tentang bagaimana skema akad IMBT Bilbai pada slide selanjutnya. Dalam Peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah dijelaskan bahwa objek al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik adalah berupa barang modal yang memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, objek al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik merupakan milik perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa atau muajir. Yang kedua, manfaatnya harus dapat dinilai dengan uang. Yang ketiga, manfaatnya dapat diserahkan kepada penyewa atau mustajir. Yang keempat, manfaatnya tidak diharamkan oleh syariah Islam. Yang kelima, manfaatnya harus ditentukan dengan jelas. Dan yang keenam, spesifikasinya harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelayakan, dan jangka waktu pemanfaatannya. Berikut tahapan skema IMBT Bilbai. Yang pertama, Bank Syariah dan nasabah melakukan negosiasi dan perjanjian dengan akad ijaroh muntahiyah bitamlik. Dalam negosiasi dijelaskan tentang objek sewa, jangka waktu sewa, rencana pembiayaan, biaya sewa, dan angsuran. Yang kedua, sebagaimana difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN, Bank Syariah selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan dan diserahkan kepada nasabah. Yang ketiga, nasabah menggunakan barang disewakan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Selama penggunaan objek sewa, nasabah menjaga dan menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewa sesuai kesepakatan. Yang keempat, setelah menerima objek sewa, maka nasabah mulai melaksanakan pembayaran atas biaya sewa dan angsuran pembiayaan yang telah disepakati dalam akad. Yang kelima, pada transaksi IMBT terdapat dua opsi pelaksanaan, yaitu jika memilih opsi tidak, maka nasabah mengembalikan barang yang disewa setelah habis masa sewa. Namun, pada akad ini menggunakan IMBT Bilbai, maka memilih opsi iya. Setelah masa akad selesai, Bank Syariah sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik barang kepada nasabah atau penyewa. Baik,
Tadi sudah disimak bagaimana tentang skema akad IMBT Bilbai. Selanjutnya kita memasuki kepada topik yang kedua, yaitu analisis 5C plus 1S yang kami lakukan kepada nasabah kelompok kami. Jadi, analisis 5C plus 1S itu terdiri dari karakter, capacity, capital, collateral, condition of economy, dan syariah. Untuk lebih lanjutnya, mengenai apa itu 5C plus 1S, akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya, pembahasan mengenai topik yang kedua, yaitu analisis 5C plus 1S. Yang pertama adalah karakter. Karakter menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah. Tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman sampai lunas. Lalu yang kedua adalah capacity. Analisis terhadap capacity ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu angsuran pembiayaan. Yang ketiga adalah kapital. Kapital atau modal merupakan hal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan, sehingga perlu dilakukan analisis yang mendalam. Lalu yang keempat, kolateral. Kolateral merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Lalu yang kelima adalah condition of economy. Condition of economy adalah kondisi perekonomian. Jadi, kondisi perekonomian bisa mengubah kemampuan peminjam untuk membayar kembali kewajiban keuangan. Kondisi ini di luar kekuasaan peminjam dan pemberi pinjaman. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah yang dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon nasabah di masa sekarang dan yang akan datang. Dan yang terakhir adalah analisis syariah. Prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah, serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, analisis 5C plus 1S yang kami terapkan kepada nasabah kelompok kami. Yang pertama adalah nasabah kami bernama Widya Agustin. Lokasi usaha dari nasabah adalah Desa Tamanarum, RT 5 RW 2, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Jenis akad pembiayaan adalah IMBT Bilbai. Lalu, analisis pembiayaan. Calon nasabah kami memiliki usaha kuliner, yaitu Nyeblak Yuk, yang beralamatkan di Desa Tamanarum, RT 5 RW 2, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Dia membutuhkan modal untuk memajukan usahanya. Untuk itu, kami melakukan analisis 5C dan 1S sebagai salah satu syarat analisis kelayakan nasabah. Berikut hasil analisis kelayakan nasabah dengan menggunakan analisis 5C plus 1S. Yang pertama adalah karakter. Menurut informasi dari lingkungan sekitar, calon nasabah kami adalah orang yang dikenal dengan kepribadian yang baik, jujur, dan tidak pernah memiliki masalah dengan pihak lain. Lalu yang kedua adalah capacity atau kemampuan nasabah. Pendapatan atau omset usaha calon nasabah kami adalah 100.000 per hari. Yang ketiga adalah kapital atau modal nasabah. Omset yang didapat dari usaha tersebut cukup memuaskan dan dapat dikatakan bahwa sudah balik modal. Lalu yang keempat adalah kolateral atau jaminan. Pada pembiayaan ini, nasabah kami menggunakan akad IMBT Bilbai. Maka, pada pembiayaan ini tidak menggunakan jaminan atau agunan. Lalu yang kelima adalah condition of economy atau kondisi ekonomi nasabah. Untuk status tempat tinggal adalah milik orang tua, dan yang kedua adalah kondisi ekonominya tergolong baik. Dan yang terakhir adalah analisis syariah. Nasabah kami menjalankan usaha di bidang kuliner, di mana pengolahan bahan baku hingga penjualan memiliki standar halal, sehingga bidang usaha calon nasabah kami tidak bertentangan dengan syariah. Berdasarkan hasil analisis ini,
Pengajuan pembiayaan dengan akad IMBT Bilbai yang diajukan oleh nasabah kami disetujui. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.